Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pengolah kata menggunakan aplikasi Google Dokumen. Pada video sebelumnya, Pak Amin sudah sampaikan bagaimana cara membuat lembar kerja baru di Google Dokumen, kemudian memanfaatkan beberapa fitur di Google Dokumen, mulai dari bagaimana cara membuat teksnya, menebalkan tulisan, menengahkan. Kemudian kemarin pada video terakhir sudah kita bahas bagaimana cara menyisipkan gambar ke dalam dokumen. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu bagaimana cara mengatur gambar supaya gambar yang di-insert atau dimasukkan ke dalam Google Dokumen ini nanti tampilannya bisa rapi, kemudian ukuran juga bisa sesuai dengan keinginan kita. Kemudian tambahan materi hari ini yaitu membuat tabel dalam Google Dokumen. Kalian bisa lihat di layar ya, itu ada contoh. Ini kita nanti membuat biodata pribadi ya. Nanti kalian coba sisipkan gambar foto pribadi, kemudian kalian beri deskripsi, keterangan. Misalkan contohnya ini punya saya ini, misalkan nama saya siapa, Amin Muammar, kemudian panggilannya siapa, kemudian nanti anak keberapa misalkan. Nah, nanti kalian perlu juga bisa dituliskan di situ. Kemudian nanti untuk pembuatan tabelnya nanti kalian isi dengan misalkan riwayat pendidikan ya. Riwayat pendidikannya apa? Kalau kalian yang misalkan mulai dari TK, TK-nya di mana, lulus tahun berapa, kemudian nanti ada SD, SD-nya lulus tahun berapa ya. Kemudian kalau SMP-nya berarti belum lulus, berarti nggak perlu dimasukkan, atau mungkin dimasukkan tapi nanti tahun lulusnya ditulisi belum lulus. Nah, misalkan begitu boleh. Nanti yang penting dipraktikkan cara pembuatan tabel, kemudian mengatur gambar supaya rapi. Oke, kita akan langsung praktekkan. Ini Pak Amin akan keluar dulu, ini hanya contoh dulu ya. Pak Amin akan masuk di Google Dokumen lagi. Kalian bisa lihat di layar ya. Ini saya akan membuat dokumen baru. Kemudian supaya jelas ini saya rubah ke lihat tema dalam terang. Oke, yang pertama kita tuliskan dulu biodata. Biodata ini supaya tulisannya ukurannya besar, kita bisa memanfaatkan fitur ini. Pengaturan teks, gayanya apa? Gaya judul atau tajuk dan seterusnya. Ini kita pilih judul. Kemudian kita tulisi, misalkan ditaruh tengah juga boleh, biodata, huruf besar semua ya, biodata. Kemudian enter. Selanjutnya kita tuliskan deskripsi biodata kita. Misalkan begini, nama saya Amin Muammar. Mungkin Amin mau membuat ini teksnya pakai audio to text ya. Saya lahir di Banjarnegara pada tanggal 26 Oktober 1981. Nah, ini kan tidak perlu nulis ini ya, tidak perlu ngetik, jadi nanti kalian bisa praktekkan juga ini. Kemudian pencet lagi. Sekarang saya mempunyai 4 anak dan 1 orang istri. Nah, enak, nggak perlu ngetik ini. Enter, kemudian ngetik lagi. Saat ini saya bekerja sebagai seorang guru di SMP Negeri 1 Kalibungu, salah satu kecamatan paling pojok yang berdekatan dengan Kabupaten Boyolali. Nah, sudah selesai. Oke, anggap saja selesai ya. Nanti kalian bisa tuliskan yang banyak. Saya akan menambahkan foto saya di sini di depan sendiri ya. Tambahkan, kemudian gambar dari foto. Saya cari dulu fotonya, misalkan pakai yang ini ya.
Kalian bisa lihat foto itu kan posisinya masih belum rapi ya, belum sesuai dengan keinginan. Nah, kita atur, kecilkan gambarnya, kemudian nanti ditaruh di teksnya ditaruh di sebelah kanan foto. Dan caranya gimana? Perhatikan, gambarnya dipencet dulu, ya, gambarnya dipencet. Kemudian kamu lihat di bawah itu ada garis-garis ya, ada garis-garis seperti ini. Nah, ketika dipencet nanti akan muncul seperti itu. Nah, itu di situ nanti kalian pilih yang kemas teks supaya nanti gambar itu posisinya di sebelah kiri dan teksnya sebelah kanan. Nah, ini sekarang kamu bisa klik lagi, tekan lagi ya fotonya. Nanti akan muncul kotak-kotak biru di situ. Itu fungsinya untuk memperkecil dan memperbesar gambar. Silakan itu ditekan aja. Ditekan seperti ini, tekan. Nah, contohnya seperti itu. Maka posisi gambar akan di sebelah kiri, posisi teksnya sebelah kanan, jadi akan kelihatan rapi. Oke, kita sekarang lanjutkan materi berikutnya, yaitu bagaimana cara membuat tabel. Ini sebelumnya saya akan tambahkan dulu teks, misalkan ini saya tambahkan subjudul, isinya adalah riwayat pendidikan. Nah, kemudian di bawahnya nanti kita tambahkan tabel. Contohnya seperti ini. Plus. Kemudian nanti di sini akan ada tulisan tabel, itu dipencet. Akan muncul pengaturan kolomnya berapa, barisnya berapa. Nah, sekarang di sini kalian pahami kolom itu berarti yang itu ada gambarnya ya. Di layar bisa perhatikan itu kolom itu yang ke bawah, kalau baris itu yang horizontal ya. Nah, kolomnya mau berapa? Misalkan saya mau butuh ada kolom nomor, ada kolom nama sekolah, kemudian kolom lulusan, tahun lulusan, berarti ada 3. Nah, berarti isi di situ posisinya 3. Kalau misalkan 2 ya nanti dikurangi 2. Kalau butuh 3 kolom, gunakan 3 kolom. Kemudian untuk baris berapa? Misalkan saya butuh ada SD, SMP, kemudian SMA, misalkan hanya 3, berarti ya biarkan 3. Kalau butuh 4, berarti kita tambahkan 4. Pak Amin butuh 4, misalkan ada SD, SMP, SMA, kemudian kampusnya di mana. Nah, ini saya butuh 4. Kalau sudah, sisipkan tabel, maka di Google Dokumen akan muncul 3 kolom dan 4 baris. Nah, yang baris pertama ini isinya apa? Isinya baris pertama adalah judulnya. Judul kolomnya itu apa? Misalkan ini adalah nomor. Kemudian kolom yang kedua isinya misalkan nama sekolah. Kemudian yang ketiga adalah tahun lulus. Ini contoh ya. Nah, yang pertama apa? Misalkan SD nomor 1, itu nama SD-nya adalah SD Negeri 1 Kincang. Tahun lulusnya Pak Amin itu 1995. Kemudian nomor 2 ini adalah MTS Negeri 1 Rakit. Tahun lulusnya adalah 1997. Nomor 3 adalah pindah sebelahnya SMA Negeri 1 Sigaluh. Tahun lulusnya adalah tahun 2000. Nah, kemudian ini ukurannya belum sesuai dengan keinginan, maka untuk kolom nomor kita geser ke sini, dirapikan dengan cara ditekan di bagian atas ya, tekan, tarik. Ini juga sama, tekan, tarik. Ini juga sama, tekan, tarik. Baik, mungkin itu dulu yang perlu Pak Amin sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu pengaturan gambar, kemudian
tambahannya itu membuat tabel. Membuat tabelnya ada 3 kolom, kemudian barisnya ada 4 baris yang berisi ada nomor, nama sekolah, dan tahun lulus. Ini nanti kita akan bahas kembali untuk tabel pada video selanjutnya, yaitu bagaimana cara menambahkan kolom pada tabel yang sudah jadi, atau menambahkan baris pada tabel yang sudah jadi, atau menghapus tabel. Itu nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Sekarang silahkan kalian praktekkan dulu ini, kemudian nanti jangan lupa disimpan ya, disimpan dengan nama misalkan latihan 3. Latihan 3, kemudian isinya adalah membuat biodata. Jangan lupa diklik OK supaya nanti muncul di atas sudah diberi nama. Kemudian jangan lupa screenshot dan laporkan melalui Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.